Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasim As'ari dengan NIM 202205010018 dari Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Sunan Giri Surabaya. Sebelum memulai, saya coba ingin menanyakan dulu, di sini ada yang pakai skincare nggak? Ada yang pakai skincare? Tujuan pakai skincare itu apa sih? Tujuan pakai skincare ya biar putih, terus biar glowy, biar makin cerah, biar ya itu tujuan utamanya, biar enak dilihat. Nah, skincare itu mahal nggak? Sesuai kualitas, benar. Sesuai kualitas. Apabila kualitasnya bagus, berarti semakin mahal harga skincare itu tadi. Tapi apakah kalian tahu? Sebenarnya ada yang bisa bikin kulit putih, bisa bikin muka kita kelihatan cerah, kulit kita kelihatan cerah dengan budget yang rendah, dengan budget yang minim. Apa itu? Nah, hal ini yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini. Apa itu? Yaitu wudhu. Loh, kok wudhu Pak? Apa sih Pak hubungannya wudhu dengan mencerahkan kulit? Apa sih Pak hubungannya wudhu dengan kok bisa membuat muka kita jadi lebih putih, bercahaya? Apa sih Pak hubungannya? Oke, mari kita bahas. Perhatikan ya, ini sangat menarik. Yang pertama, pengertian dari wudhu. Di sini pengertian wudhu. Nah, wudhu itu diambil dari kata wadoah yang mempunyai arti cahaya, bisa mempunyai arti bagus, bisa mempunyai arti ganteng, bisa mempunyai arti cantik, atau juga bisa diartikan indah. Itu wudhu, diambil dari kata wadoa. Sedangkan wudhu menurut syariat itu yaitu ismun liwasli a'dha'in maksusotin biniyatin maksusotin ala wajhin maksusin, yaitu nama yang digunakan untuk membasuh anggota yang ditentukan dan dengan niat yang sudah ditentukan oleh syariat. Itu wudhu. Atau bisa juga wudhu itu dikatakan bersuci sebelum beribadah. Itu pengertian dari wudhu. Oke, selanjutnya next. Pentingnya wudhu dalam Islam. Apa Pak pentingnya wudhu dalam Islam? Yang pertama yaitu wudhu menjadi kunci sholat. Kenapa Pak kok wudhu menjadi kunci sholat? Karena ada beberapa ibadah. Mohon maaf. Ini wudhu yang pertama menjadi kunci ibadah. Karena kenapa? Ada beberapa ibadah yang tidak sah apabila tidak menggunakan wudhu. Seperti apa? Tawaf, terus sholat, membaca Al-Quran, memegang Al-Quran, itu semua tidak sah apabila tidak mempunyai wudhu. Kemudian selain menjadi kunci sholat, wudhu juga menjaga kebersihan fisik kita, baik dari fisik segi jasmani ataupun rohani. Nah, di sini maksud saya yang Bapak saya sampaikan tadi di awal, rohani ini yang untuk kemudian nanti bersihnya rohani ini itu kemudian muncullah muncullah kayak aura. Nah, aura ini yang dinamakan yang disinggung Bapak tadi di awal. Nah, dari kebersihan rohani ini munculnya nanti aura, munculnya nanti cahaya, munculnya nanti kayak nur gitu. Memang benar tidak memutihkan secara langsung, tidak kemudian setelah wudhu kita jadi putih, jadi bersih. Enggak. Tapi esensi dari skincare itu sendiri, esensi dari bersih itu sendiri, itu sudah ada di dalam wudhu, yaitu aura itu tadi. Kalian pernah lihat orang itu mukanya juga ganteng-ganteng amat, mukanya juga gak cantik-cantik amat, tapi enak dilihat. Pernah lihat nggak? Nah, itu namanya aura. Esensi dari skincare itu sendiri kan tadi esensinya skincare, esensinya glowing itu kan enak dilihat. Nah, ini ada hubungannya dengan ini. Itu aura. Pernah lihat kan orang yang gak ganteng amat, gak cantik amat, tapi itu enak dilihat, enak aja lihatnya gitu. Ya kan, pernah lihat kan? Ya, itu namanya aura yang dikeluarkan oleh orang yang punya wudhu, yang melambangkan wudhu, yang sudah bersih rohaninya. Kemudian
penyucian spiritual. Penyucian spiritual itu wudhu juga dapat menghapus dosa-dosa kita, seperti apa yang disabdakan kanjeng Nabi Muhammad SAW, man tawadda'a bimisli hada ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berwudu seperti ini, kata kanjeng Nabi, maka dosa-dosanya yang lalu itu dihapuskan, dimaafkan. Itu sebagai penyucian spiritual. Kemudian selanjutnya tata cara wudhu yang benar, atau bisa dalam bahasa kitabnya tuh fardu-fardunya wudhu. Fardunya wudhu itu yang pertama niat. Yang pertama niat. Apa itu niat? Niatnya wudhu yaitu seperti yang sudah masyhur, nawaitul wudhu al-ghafil hadasil asghar fadlillahi ta'ala. Wa mahalluha, di mana tempatnya niat itu di hati. Tempatnya niat itu di hati. Dan untuk melafatkan wudhu tadi, melafatkan niat tadi, itu hukumnya sunnah. Kapan waktunya itu Pak dilaksanakan? Ketika min awwali juz'in minal wajhi, ketika pertama membasuh dari muka. Dari muka, pertama membasuh juz itu dari muka. Itu niat dilakukan. Terus kemudian membasuh muka. Membasuh muka itu fardunya wudhu yang nomor 2, membasuh muka itu mulai dari, kalau dari atas, mulai dari tumbuhnya rambut itu sampai bawah dagu, sampai sini. Kalau dari samping itu mulai dari pentilnya telinga sampai bertemu pentilnya telinga. Nah itu harus rata. Itu muka. Selanjutnya membasuh kedua tangan. Kalau kedua tangan itu mulai dari sini sampai sikut, sampai sini. Itu sama, keduanya seperti itu. Untuk selanjutnya fardu wudhu yang nomor berapa? 4 ya. Itu mengusap sebagian rambut atau kepala. Itu terserah Anda mau mengusap di bagian mana saja, baik di sini, atau di sini, atau di sini. Itu terserah. Kemudian yang kelima itu membasuh kedua kaki. Membasuh kedua kaki itu sampai mata kaki. Itu yang kelima. Untuk membasuh telinga di dalam wudhu itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Untuk membasuh telinga itu di dalam wudhu tidak sunnah, hukumnya sunnah, tidak wajib. Kemudian yang terakhir tartib. Tartib itu artinya urut-urut dari muka terus ke tangan. Kemudian membasuh sebagian kepala. Kemudian kaki, nggak boleh kaki dulu baru muka baru kepala, itu nggak boleh. Itu namanya nggak tartib. Paham? Dari sini fardunya wudhu sudah paham kan ya? Selanjutnya selain itu wudhu juga mempunyai hal-hal yang membatalkan wudhu. Di sini wudhu juga mempunyai membahas tentang hal-hal yang membatalkan wudhu, seperti menyentuh orang yang bukan mahramnya, kemudian keluar sesuatu dari jalan dua, baik dubur maupun kubul, kemudian tidur, mabuk, gila, atau menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Itu semua hal-hal yang membatalkan wudhu. Paham? Apa ada yang ditanyakan di sini, semua paham? Nah, sebenarnya masih banyak yang perlu dibahas dalam bab wudhu ini. Namun keterbatasan waktu yang ada, jadi Bapak cukupkan presentasi hari ini. Apabila ada yang kurang paham atau dimengerti, sampai bertemu di kesempatan lain hari ya. Kurang lebihnya demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kali tag aja, jadi berapa menit?